Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dongwei series dari film Swan Emperor untuk part yang ke-23. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Di episode sebelumnya, Wang Fan bertemu dengan sekelompok orang-orang dari ras pedang tirani 9 matahari. Mereka membawa sekutunya dari ras guntur merah, yaitu si Jingga. Ia menantang Raja Harimau Perak untuk bertarung. Raja Harimau Perak pun menerima tantangannya karena mereka sudah mengancam ras manusia. Si Jinggang tahu kalau 2 tahun ini Raja Harimau Perak sangat terkenal di seluruh dunia. Ia dengan pedenya mengatakan akan membunuh Raja Harimau Perak untuk melambungkan namanya dan ras gunturnya. Ia pun langsung menyerang ke arah Raja Harimau Perak. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Li Xiuluo tahu kalau Raja Harimau Perak ternyata sudah berada di ranah hati roh ungu tahap lanjut. Ia pun langsung membantu si Jinggang dan langsung menyerang ke arah Raja Harimau Perak. Namun ia bukanlah lawannya. Ia terluka oleh Raja Harimau Perak. Di saat itu juga, si Jinggang menggunakan teknik penyegelan roh guntur untuk menyerang Raja Harimau Perak. Dan membuat Raja Harimau Perak terperangkap terkena serangannya dan akan tersegel oleh teknik tersebut. Raja Harimau Perak tahu kalau menggabungkan kekuatan sendiri dengan kekuatan bumi untuk membantu serangan tak terduga itu memang sangat kuat. Namun Raja Harimau Perak dengan mudah menghancurkan teknik tersebut. Mereka pun sangat terkejut melihat Raja Harimau Perak yang begitu kuat. Jadi mereka memilih melarikan diri dan meninggalkan pertarungannya. Raja Harimau Perak tahu kalau ras iblis surgawi dan ras pedang tirani 9 matahari itu tampaknya bekerja sama untuk memusnahkan ras manusia. Namun mereka berbeda pandangan dan saling mewaspadai. Ia takut kalau mereka mendominasi dan menghancurkan ras manusia. Jadi Raja Harimau Perak memutuskan untuk segera memberitahu ke kota suci untuk mengingatkannya. Sesampainya di Akademi Huang Jin, Wang Fan mengirimkan surat ke kota suci melalui merpatinya. Di saat bersamaan, Nona Xing datang yang menceritakan kalau ia habis bertarung dengan Yu Xianmi. Namun hasilnya tidak ada pemenangnya karena Yu Xianmi melarikan diri. Wang Fan merasa senang karena Nona Xing berhasil mengusir kedua ras iblis surgawi. Nona Xing berkata kalau sebenarnya ia tidak akan menang melawannya karena bagaimanapun mereka mempunyai ranah yang lebih tinggi. Tapi ia merasa puas karena bisa bertarung dengannya. Ia juga menceritakan kalau Guiying itu sangat hebat. Karena Guiying melawan 16 master termasuk wakil rekan Shen sendirian. Untung saja Guiying sebelumnya terluka oleh Raja Harimau Perak. Jika tidak kemungkinan 30 orang lebih akan dikalahkan. Si Jinlang bertarung melawan Raja Harimau Perak. Setelah itu ia tidak melihatnya lagi. Untung saja wakil rekan Lu telah melukai Ma Jinglong. Lalu membuat marah Yao Wugu. Namun Yao Wugu juga terluka parah oleh serangan wakil dekan Lu. Tapi akhirnya Yao Liling menyelamatkan Yao Wugu. Wakil dekan Chen juga khawatir kalau mereka akan menyebabkan masalah lagi di wilayah ras manusia. Jadi wakil dekan Chen memerintahkan penjaga di dalam dan luar kota Lingtian untuk menangkap mereka. Bahkan jika tidak menangkap mereka, Akademi Huang Jin bisa untuk mengusirnya. Wang Fan tahu dengan begitu, kota Lingtian akan jauh lebih aman. Lalu Nona Xing menjelaskan kalau kakaknya secara khusus mendesak untuk memperkuat keamanan akademinya. Kakaknya juga mengatakan kalau Wang Fan sekarang sudah terkenal di dunia. Dan semua orang ingin menculiknya. Jadi kakaknya memerintahkan kepada Nona Xing untuk menjaga Wang Fan. Untuk melindungi setiap saat. Kakaknya juga meminta Wang Fan untuk pindah ke kediamannya. Dan sudah mengatur kamar untuk Wang Fan. Wang Fan pun akan memberikan hadiah berupa keterampilan seni bela diri kepadanya. Namun sebelum memberikannya, Wang Fan meminta Nona Xing untuk mengubah teknik keterampilan bintang terbang abadi menjadi bintang terbang surgawi. Wang Fan menjelaskan kalau keterampilan bela diri yang ia pilih untuk Nona Xing dan kakaknya semuanya dipilih dengan cermat. Sebelum mencapai ranah hati roh ungu tahap penyempurnaan, keterampilan itu hanyalah dasarnya. Jika ingin lebih mendalam, maka harus berlatih dengan cermat. Juga membutuhkan kekuatan besar untuk menyerang. Sama seperti tinju harimau ganas milik Raja Harimau Perak.
Jika Rana mencukupi, memahami dan kekuatannya cukup, maka dapat menunjukkan harimau ganas, yaitu tinju tak tertandingi. Kekuatannya bahkan lebih dari 2 kali lipat. Contoh lain adalah tombak 10 langkah. Semakin ranah tinggi, maka semakin banyak ujung tombak yang akan dikeluarkan. Wang Fan meminta kepada Nona Singh untuk fokus dalam melatih metode terbang abadi terlebih dahulu. Jika dalam waktu 2 atau 3 bulan belum bisa menerobos, dari ranah Wisdom Martial menjadi ranah hati roh ungu dalam waktu setengah tahun, kakaknya yaitu Wakil Dekan Lu pasti akan marah. Nona Singh pun akan bekerja keras untuk melatihnya. Lalu Nona Singh pun membawa Wang Fan ke kediamannya. Sesampainya di sana, Wang Fan melihat kalau di kamar Wakil Dekan Lu yang dalam keadaan terbuka ada lukisan Raja Harimau Perak. Wang Fan berkata kepadanya, apakah kakaknya sedang menyelidiki identitas Raja Harimau Perak? Karena lukisan-lukisan yang ada di mejanya sangat mirip. Nona Singh menjelaskan kalau lukisan kakaknya begitu hidup, dan ia mengamatinya dengan hati-hati. Dan semua itu karena kakaknya jatuh cinta kepada Raja Harimau Perak. Seketika Wang Fan pun sangat terkejut mendengarnya. Mereka pun lanjut untuk membicarakan lebih dalam tentang kakaknya yang jatuh cinta kepada Raja Harimau Perak. Di sana Nona Singh menceritakan kepada Wang Fan, sejak Raja Harimau Perak pergi bertarung sendirian ke ras iblis surgawi tahun yang lalu, kakaknya merasa aneh dan selalu membicarakannya. Saat Raja Harimau Perak kembali, tingkah laku kakaknya semakin aneh. Ia selalu melukis Raja Harimau Perak dan selalu menyembunyikannya. Nona Singh pun penasaran kenapa kakaknya suka kepada Raja Harimau Perak, karena kakaknya belum tahu tampang Raja Harimau Perak. Beberapa waktu kemudian mereka pun berlatih. Lalu Wang Fan teringat dengan teknik penyegel roh guntur yang sungguh hebat, karena menggabungkan kekuatan bumi dan kekuatan sendiri. Ia pun mencoba untuk melatihnya. Waktu pun telah berganti. Wang Fan menerima surat yang isinya kalau kota suci sedang bergejolak, dan meminta kepada Raja Harimau Perak untuk datang dan memberikan perintah. Tak selang berapa lama, Wang Fan pun berubah menjadi Raja Harimau Perak. Ia akan meninggalkan Akademi Huang Jin untuk sementara. Namun di perjalanannya, Raja Harimau Perak dihadang oleh si Jingang. Ia sudah menunggu kedatangan Raja Harimau Perak di sana. Wang Fan merasa aneh kenapa si Jingang tahu kalau Raja Harimau Perak akan pergi ke kota suci. Di sana juga ada Di Jinlang dan Gui Ming. Raja Harimau Perak pun akan melawan mereka bertiga. Tanpa basa-basi, si Jingang langsung mengeluarkan teknik penyegelan roh guntur untuk menyerang Raja Harimau Perak. Namun Raja Harimau Perak dengan mudah menghindarinya. Lalu si Jingang mengeluarkan keterampilan dewa bela diri yang sesungguhnya dari ras guntur merahnya, yaitu tubuh King Kong tak tertandingi. Ia pun berubah menjadi raksasa King Kong dan langsung menyerang ke arah Raja Harimau Perak. Sedikit pertarungan pun terjadi. Raja Harimau Perak juga mengeluarkan keterampilan bela dirinya yaitu tombak 10 langkah, yaitu serangan memecah langit dan serangan tak terbatas. Si Jingang pun kewalahan. Tidak hanya itu, Raja Harimau Perak pun mengeluarkan teknik barunya yaitu teknik penyegelan iblis salju dan membuat si Jingang kewalahan. Di saat bersamaan, si Jinlang dan Gui Ying langsung menyerang ke arah Raja Harimau Perak. Raja Harimau Perak pun mengcounter dengan teknik tombak Raja Harimau Peraknya. Ia pun menekan Gui Ying terus-menerus. Raja Harimau Perak tahu kalau Gui Ying mengaktifkan lubang emas ilahi untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahannya. Tapi semua itu tidak mempan bagi Raja Harimau Perak. Mereka bertiga pun menyerang Raja Harimau Perak secara bersamaan. Namun Raja Harimau Perak masih bisa mengcounter mereka satu persatu. Serangan Raja Harimau Perak juga membuat Gui Ming terluka. Mereka pun semua terluka oleh Raja Harimau Perak dan memilih melarikan diri dari pertarungannya. Lalu Raja Harimau Perak pun melanjutkan perjalanannya menuju kota suci. Beberapa waktu kemudian, Raja Harimau Perak pun telah sampai di kota suci. Ia pun disambut dengan ramah oleh senior Ye Chang'e. Ia adalah orang terkuat keempat ras manusia. Lalu Wang Fan juga memberi hormat kepadanya dan menanyakan apa yang telah terjadi di kota suci. Senior Ye Chang'e menjelaskan kalau Li Zihua telah dibawa pergi oleh kelompoknya. Raja Harimau Perak pun menanyakan ke arah mana mereka pergi, dan ia akan mengejarnya. Namun Senior Ye tidak tahu kemana mereka pergi. Raja Harimau Perak mengira kalau di kota suci ada pengkhianat, dan ia akan segera memeriksanya di mana Li Zui sebelumnya dikurung.
Mereka pun mengantar Raja Harimau Perak di mana Li Zihua dikurung. Lalu senior Ye menjelaskan kepadanya kalau pembunuhnya beraksi di dalam kota. Mereka sangat kuat sehingga membuat penjaga Dewa Perang tidak sampai beraksi. Untuk mencegah Li Zihua melarikan diri, senior Ye juga menyegel titik akupuntur utamanya dengan jarum penyegel meridian. Dan jarum penyegel itu berfungsi untuk melemahkan terus-menerus kekuatannya. Selain itu, jarum segel itu sangat istimewa. Jika ada yang mengeluarkannya secara sembarangan, semua meridiannya akan rusak. Namun mereka berhasil mengeluarkan jarum dari Li Zihua tanpa kesalahan. Akan tetapi sejauh Ye Chang'e tahu di seluruh kota suci, teknik yang diajarkan oleh Dewa Bela Diri saat itu tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Ye Chang'e merasa ada seseorang yang merencanakan sesuatu dari kegelapan. Namun orang tersebut begitu sulit, jadi ia tidak bisa menemukannya. Senior Ye juga merasa kalau yang menyelamatkan Li Zihua itu lebih kuat darinya. Bahkan kemungkinan seorang master yang mengaktifkan lubang emas ilahi. Itu sebabnya itu mengundang Raja Harimau Perak untuk datang ke kota suci dan berharap bisa membantu dirinya. Ia juga tidak menyangka kalau Li Zihua akan diselamatkan setelah mengaturnya. Raja Harimau Perak tahu kalau pembunuhnya pasti cukup licik dan mungkin mereka melakukannya untuk memancing dirinya. Jika ingin menyelamatkan seseorang, mereka lebih dulu memperingatkan agar seniornya mengirimkan pesan kepada Wang Fan dalam perjalanan ke kota suci. Wang Fan juga dicegat di perjalanannya oleh Xi Jingang, Xi Jinlang, dan Gui Ming. Dan itu semua bisa membuktikan kalau orang tersebut mencoba memancing Raja Harimau Perak. Senior Ye juga menjelaskan kalau penjara di kota suci sangatlah ketat dan tidak mudah untuk menyelamatkannya. Tapi mereka dengan mudah menyelamatkan Li Zihua. Lalu Wang Fan mengusulkan strategi kepada senior Ye dan akan mengatur jebakan dengan memberikan kesempatan kepada mereka. Ras manusia bisa menyebarkan desas-desus kalau akan mengeksekusi pengawal Dewa Perang. Senior Ye pun menuruti apa kata Raja Harimau Perak dan akan langsung melakukannya. Karena Raja Harimau Perak baru datang ke kota suci dan belum mengenal tempat lebih dalam, jadi ia mengandalkan seniornya untuk sekalian mengatur perencana terperinci. Seniornya juga meminta Wang Fan untuk beristirahat terlebih dahulu dan mengatur orangnya untuk mengantar Wang Fan ke Menara Rasi Bintang. Dan menara itu adalah menara tertinggi di kota suci. Beberapa waktu kemudian di Menara Rasi Bintang, Wang Fan tahu kalau senior Ye telah menyebarkan desas-desus. Dan jebakan seperti itu seperti konspirasi terang-terangan. Raja Harimau Perak pun khawatir jika pembunuh datang takutnya memiliki banyak bantuan di dalam kota suci. Tak selama berapa lama ada prajurit yang menemui Raja Harimau Perak. Ia mengatakan kalau ada yang mengirimkan surat dari Istana Bela Diri untuknya. Dan isi surat tersebut ternyata dari orang yang telah menyelamatkan Li Zihua. Ia mengatakan kalau ia akan membalas dendam kepada Raja Harimau Perak dan akan membalas 20 kali lipat dengan apa yang Raja Harimau Perak perbuat kepada ras iblis surgawi di kota suci. Wang Fan tahu kalau orang tersebut memprovokasi dirinya secara terang-terangan. Ia juga tahu kalau orang tersebut yang memancingnya untuk pergi ke kota suci. Dan pasti tahu kalau pengawal Dewa Pedang akan dieksekusi. Tapi kenapa mereka masih mengirimkan surat untuknya? Itu berarti mereka masih mempunyai banyak rencana. Raja Harimau Perak juga tahu kalau mereka membutuhkan bantuan besar untuk menyelamatkan penjaga Dewa Pedang. Itu juga berarti kalau Xi Jingang, Xi Jinlang, dan Gui Ying sudah menghubungi Li Zihua. Li Zihua juga sudah terluka parah oleh Raja Harimau Perak. Ia juga sudah menahan Gui Ying. Hanya Xi Jingang dan Xi Jinlang yang masih bisa bertarung. Raja Harimau Perak mengerti kalau ia menyelamatkan Li Zihua pasti tidak mungkin bertindak sendirian. Lalu Raja Harimau Perak pun pergi ke atap untuk mengecek situasi di sana. Di saat bersamaan, Raja Harimau Perak melihat wakil Dekan Lu ada di sana. Jadi ia pun kembali ke kamarnya untuk menemuinya. Di saat ia bertemu, wakil Dekan Lu berkata kepada Raja Harimau Perak kalau ia melihat pesan Wang Fan kalau ada sesuatu yang terjadi di kota suci. Setelah mendengar Raja Harimau Perak pergi ke kota suci, jadi ia langsung ke kota suci untuk membantu. Ia menanyakan kepada Raja Harimau Perak apa yang sebenarnya terjadi di kota suci. Raja Harimau Perak pun menjawab kalau Li Zihua berhasil diselamatkan.
Lalu wakil Dekan Lu mengatakan kalau ia melihat seseorang di dalam kota yang mirip dengan Ma Jinglong. Lalu di saat wakil Dekan Lu membuntutinya untuk mengkonfirmasi, ia melihat kalau Ma Jinglong pergi ke rumah kosong. Mereka berdua pun pergi untuk mencarinya. Di sana mereka juga bertemu dengan orang-orang dari kota suci yang akan membantu Raja Harimau Perak. Wakil Dekan Lu juga berkata kenapa ia tidak melihat Cibolong. Lalu mereka mengatakan kalau Cibolong sedang mengurung diri di Menara Mingyu untuk berlatih dan mencapai ranah hati kolam roh ungu. Mereka juga menjelaskan setelah Raja Harimau Perak muncul di kota suci, semua jenius merasa termotivasi untuk mengejar ketertinggalan. Dan ia akan pergi bersama Raja Harimau Perak untuk mencari Ma Jinglong. Sesampainya di rumah kosong, di sana hanya ada surat bertuliskan kalau Raja Harimau Perak telah tertipu. Wakil Dekan Lu tahu kalau Ma Jinglong hanya memancingnya di sana. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke kota suci. Raja Harimau Perak tahu kalau pembunuh itu akan membalas dendam 10 kali lipat. Karena Raja Harimau Perak banyak membunuh orang-orang dari ras iblis surgawi. Di perjalanannya Raja Harimau Perak bertemu dengan seseorang. Dan ia biasa disebut dengan panggilan Raja Harimau Iblis. Raja Harimau Perak tahu kalau orang tersebut adalah yang menyelamatkan Li Zihua. Ia juga berkata kalau Raja Harimau Iblis itu seperti Yao Yehan pengkhianat yang diutus oleh ras iblis surgawi. Lalu orang tersebut mengatakan jika bukan karena Yao Yehan ia tidak akan sekuat sekarang. Ia tahu kalau Raja Harimau Perak telah membunuh Yao Yehan, dan ia akan membalas dendam untuknya. Sejak awal ia juga hanya ingin melawan Raja Harimau Perak. Ia juga tahu kalau Raja Harimau Perak pintar, tapi terlalu memandang tinggi kekuatannya sendiri dan selalu bersikap agresif. Jadi ia memasang jebakan untuk memikat Raja Harimau Perak datang ke sana dan akan membunuhnya. Seketika dari kejauhan, Si Jinglang akan memanah Raja Harimau Perak dengan panah balista perang. Namun Raja Harimau Perak dengan mudah menangkis panah tersebut. Raja Harimau Iblis pun menyerang Raja Harimau Perak. Raja Harimau Perak tahu kalau Raja Harimau Iblis lebih kuat daripada Si Jinglang. Pertarungan pun tak terhindarkan. Lalu Wang Fan menggunakan serangan penghancur langit untuk mengkonter Si Jinglang. Si Jinglang pun terluka oleh serangan Raja Harimau Perak. Raja Harimau Perak dan Raja Harimau Iblis pun saling menyerang satu sama lain. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.